Pada usia 64 tahun, setelah melewati puluhan tahun penuh kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan demi keluarga, akhirnya tibalah masa yang selama ini selalu dinanti-nantikan, yaitu masa pensiun. Banyak orang membayangkan masa ini akan menjadi momen yang begitu indah, masa di mana kita bisa menikmati hari-hari penuh ketenangan, merasakan kebebasan tanpa beban pekerjaan, serta menghabiskan waktu berharga bersama pasangan, anak, cucu, dan orang-orang tercinta. Kita membayangkan pagi yang damai sambil menyeruput kopi, menikmati senja sambil berbincang hangat, dan merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini tertunda karena kesibukan. Namun, ternyata kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan indah yang kita susun dalam angan. Saya sendiri adalah seorang pensiunan berusia 64 tahun yang telah melewati banyak cerita suka dan duka. Namun, semua pandangan saya tentang masa pensiun berubah total setelah satu kejadian tak terduga yang membuka mata dan hati saya begitu lebar. Sebuah peristiwa sederhana namun sangat berarti. Suatu pagi saya terjatuh di kamar mandi. Peristiwa itu seolah menjadi titik balik dalam perjalanan hidup saya. Di saat tubuh melemah dan tak lagi setangguh masa muda, saya merasakan betapa rapuhnya diri ini. Saat itu saya benar-benar menyadari satu kebenaran yang selama ini mungkin terabaikan. Di masa kita membutuhkan bantuan, tangan yang terulur menolong, kita seringkali bukan berasal dari anak-anak yang kita cintai dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka juga memiliki kehidupan, tanggung jawab, dan perjalanan masing-masing. Pada momen itu saya mulai merenung lebih dalam. Ada 3 jenis orang yang ternyata paling mungkin hadir dan setia, membantu di saat kita jatuh, baik secara fisik maupun emosional. 3 sosok ini seringkali datang dari arah yang tidak kita sangka sebelumnya. Merekalah yang tulus memberikan uluran tangan, dukungan, dan semangat saat kita berada di titik terendah. Hal ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga, sekaligus mengajarkan saya arti ketulusan, kemandirian, dan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan siapa saja sepanjang hidup. Kejadian kecil di kamar mandi itu membuka pintu kesadaran baru bagi saya. Saya belajar bahwa masa pensiun bukan hanya tentang menikmati hasil jerih payah, melainkan juga tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk tetap mandiri, menjaga kesehatan, dan menjaga hubungan sosial. Karena di masa tua, yang paling kita butuhkan bukan hanya materi atau perhatian anak-anak, tetapi juga ketenangan batin dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Melalui cerita ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijaksana memandang kehidupan, memaknai arti keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita persiapkan masa tua dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat, motivasi, dan inspirasi, agar kita semakin menghargai setiap detik kehidupan yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Pagi itu langit sedikit mendung, dan saya seperti biasa bersiap-siap untuk mandi. Tak ada firasat buruk sedikit pun. Namun lantai kamar mandi yang licin membuat saya kehilangan keseimbangan. Saya terjatuh, merasakan sakit luar biasa di pinggul dan lutut. Saat itu saya mencoba bangkit sendiri, namun tidak mampu. Nafas saya tersengal-sengal, dan seketika saya diliputi rasa takut yang amat sangat. Bagaimana jika tidak ada yang mendengar? Bagaimana jika saya tidak bisa bangun sendiri? Dalam benak saya terbayang wajah anak-anak saya. Namun mereka semua tinggal di kota lain, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Saya tahu mereka mencintai saya, tetapi realitasnya, mereka tidak selalu ada di samping saya. Saat itulah saya teringat pada 3 orang yang selama ini kerap hadir dalam hidup saya, namun sering saya anggap remeh. Peristiwa jatuh itu bukan sekadar kecelakaan biasa, tetapi menjadi titik balik yang membuka mata saya mengenai siapa yang benar-benar menjadi sandaran ketika usia senja tiba. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah teman-teman seumuran saya. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah memasuki masa pensiun, saya mulai aktif mengikuti kegiatan klub lansia di lingkungan tempat tinggal. Di sana, saya berkenalan dengan banyak orang yang sebagian besar memiliki pengalaman hidup serupa. Anak-anak yang tinggal jauh, waktu luang yang berlimpah, dan kebutuhan akan persahabatan serta dukungan emosional. Setelah kejadian jatuh itu,
Satu teman saya, Pak Budi, datang berkunjung. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa saya mengalami kecelakaan kecil. Tanpa pikir panjang, ia membawakan bubur hangat, membantu saya membersihkan kamar mandi, dan menanyakan apakah saya butuh bantuan ke dokter. Dari Pak Budi dan teman-teman seusia lainnya, saya menemukan empati yang tulus. Kami berbagi cerita, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan, dan kadang hanya saling menemani di sore hari sambil minum teh. Ada ikatan batin yang kuat di antara kami karena kami sama-sama memahami apa artinya menua, merasa sepi dan kadang merasa diabaikan oleh keluarga sendiri. Teman seumuran bukan hanya sekadar teman nongkrong, tetapi juga menjadi keluarga batin yang siap membantu tanpa pamrih, karena mereka sendiri juga membutuhkan hal yang sama. Orang kedua yang sangat berarti bagi saya di masa tua adalah para relawan dan pekerja komunitas di lingkungan tempat tinggal saya. Tak banyak yang tahu, tetapi di daerah saya ada beberapa relawan muda yang rutin mengunjungi para lansia, sekadar memastikan kami baik-baik saja. Pada hari saya jatuh, salah satu relawan yang bernama Siti mengetuk pintu saya. Ia menanyakan kabar, saya membawakan makanan dan menawarkan bantuan untuk mengantar saya ke rumah sakit. Saya sungguh terharu. Mereka bukan keluarga, tidak memiliki hubungan darah, tetapi sentuhan empati dan perhatian mereka terasa begitu tulus. Relawan dan pekerja komunitas ini memberikan semangat baru bagi kami para lansia. Mereka mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari senam pagi bersama, kelas melukis, hingga diskusi kesehatan. Mereka menjadi jembatan antara kami dan dunia luar, membuat kami merasa tetap berharga dan dibutuhkan. Kehadiran mereka memberi warna pada kehidupan saya, mengurangi rasa sepi, dan menumbuhkan harapan bahwa masa tua bukan sekadar menunggu waktu, tetapi masih bisa diisi dengan kegiatan bermakna dan kebersamaan. Orang ketiga yang sangat saya syukuri keberadaannya adalah tenaga perawat profesional. Seiring bertambahnya usia, tubuh saya mulai menunjukkan keterbatasannya. Setelah jatuh, saya mengalami kesulitan berjalan dan butuh waktu untuk pulih. Saya pun mulai mengenal beberapa perawat yang bekerja di sekitar lingkungan saya. Mereka datang secara berkala membantu saya memeriksa tekanan darah, memberikan terapi fisik sederhana, dan memastikan kebutuhan medis saya terpenuhi. Para perawat ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi para lansia seperti saya. Mereka tidak hanya membantu secara fisik tetapi juga memberikan dukungan mental. Mereka sabar mendengarkan keluh kesah saya, tak segan memberikan nasihat tentang pola makan dan olahraga, serta selalu siap merespons jika saya membutuhkan bantuan mendadak. Hubungan kami bukan hanya sebatas pasien dan perawat, melainkan sudah seperti sahabat yang saling peduli. Dari pengalaman jatuh yang saya alami, saya belajar satu pelajaran penting. Anak-anak betapapun mereka mencintai dan peduli, memiliki kehidupan sendiri, beban, dan tanggung jawab yang tak sedikit. Sangat tidak adil jika kita mengharapkan mereka selalu ada di samping kita setiap saat. Saya tidak menyalahkan anak-anak saya karena mereka tidak bisa datang ketika saya terjatuh. Saya justru bersyukur mereka bisa menjalani hidup mereka sendiri dengan baik. Namun saya juga sadar, saya perlu membangun jejaring sosial yang kuat di usia senja. Teman-teman sebaya, relawan, dan perawat, merekalah yang menjadi penopang utama di masa tua. Mereka hadir dalam kehidupan saya setiap hari, memahami kebutuhan dan keterbatasan saya, serta memberi semangat untuk terus menjalani hidup dengan rasa syukur dan bahagia. Saya ingin berbagi beberapa saran untuk siapa saja yang sedang memasuki masa pensiun atau sudah berada di usia lanjut. Pertama, jangan menutup diri dari lingkungan sekitar. Ikutlah komunitas, aktiflah dalam kegiatan sosial, dan perluas jaringan pertemanan. Teman-teman baru bisa membawa perspektif baru, membantu mengisi waktu luang, dan menjadi sandaran ketika keluarga sedang jauh. Kedua, jangan malu untuk meminta bantuan. Kadang rasa gengsi atau takut merepotkan orang lain membuat kita enggan meminta pertolongan. Namun, percayalah, banyak orang di luar sana yang dengan senang hati membantu asalkan kita mau membuka diri dan jujur dengan kebutuhan kita. Relawan dan pekerja komunitas adalah contoh nyata dari orang-orang yang tulus ingin membuat hidup kita lebih baik. Ketiga, prioritaskan kesehatan dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Perawat dan tenaga medis bukan hanya hadir saat sakit,
tetapi juga bisa menjadi teman diskusi tentang kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Mereka punya pengetahuan dan pengalaman untuk memastikan masa tua kita tetap berkualitas. Terkadang saya merenung tentang bagaimana kehidupan berubah begitu cepat. Dahulu saya yang selalu menolong orang lain, anak-anak, saudara, bahkan tetangga. Kini saya yang membutuhkan uluran tangan. Tidak mudah menerima perubahan ini, tetapi saya belajar untuk ikhlas dan bersyukur. Saya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Obrolan ringan di taman bersama teman, tawa bersama relawan muda, atau sekadar rasa lega karena tekanan darah, saya stabil berkat bantuan perawat. Saya juga ingin mengingatkan para anak muda dan orang dewasa yang memiliki orang tua lansia. Jangan hanya mengandalkan hubungan darah untuk menjaga orang tua kalian. Bantu mereka membangun jaringan sosial di luar keluarga inti. Dorong mereka untuk aktif di komunitas, dan jika memungkinkan, carikan tenaga perawat profesional yang dapat diandalkan. Dengan cara ini, orang tua kita akan merasa lebih aman dan tidak kesepian, meskipun kita tidak selalu bisa berada di samping mereka. Masa tua adalah fase kehidupan yang unik. Banyak orang mengira akan penuh dengan kesunyian dan penyesalan. Namun dengan dukungan dari 3 jenis orang, teman sebaya, relawan komunitas, dan perawat profesional, masa tua justru bisa menjadi masa yang penuh warna, makna, dan harapan. Saya sendiri merasa lebih tenang dan percaya diri menjalani hari-hari, karena tahu ada tangan-tangan yang siap membantu kapan saja dibutuhkan. Hidup selalu penuh kejutan. Kadang kita baru menyadari makna kebersamaan setelah kehilangan atau mengalami musibah. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sadar sama sekali. Setiap pagi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk merasakan kehangatan persahabatan, perhatian dari relawan, dan bantuan profesional dari perawat. Saya belajar bahwa kehidupan di masa tua bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Memberi waktu, perhatian, dan dukungan kepada sesama lansia, berbagi cerita dan pengalaman, serta saling mengingatkan agar tetap semangat menjalani hari. Kini saya tidak lagi merasa takut menghadapi masa tua. Saya tahu, meski anak-anak tidak selalu bisa berada di sisi saya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada teman-teman yang selalu siap diajak berbagi, ada relawan yang tulus membantu, dan ada perawat yang sigap merawat. Saya juga merasa lebih damai karena tidak perlu menuntut terlalu banyak dari anak-anak saya. Saya memilih untuk mendukung mereka dari jauh, mendoakan yang terbaik, dan menjalani hari-hari saya dengan penuh syukur. Saya berharap siapapun yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan persahabatan, kebaikan orang asing, dan bantuan profesional di masa tua. Keluarga memang penting, tetapi membangun jejaring sosial yang luas dan beragam jauh lebih penting untuk menjaga kualitas hidup dan kebahagiaan di usia lanjut. Jangan ragu untuk keluar rumah, bersosialisasi, dan membuka hati. Dunia masih penuh dengan orang baik yang siap membantu asal kita mau menerima dan menghargai mereka. Pada akhirnya, masa tua bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah babak baru yang bisa dipenuhi dengan makna, persahabatan, dan kebahagiaan selama kita tidak menutup diri dan mau menerima uluran tangan dari siapa saja yang peduli. Saya, seorang pensiunan berusia 64 tahun, telah membuktikan sendiri. Ketika saya terjatuh, tangan yang benar-benar menolong saya bukanlah tangan anak-anak saya, melainkan tangan teman sebaya, relawan, dan perawat. Mereka adalah anugerah yang patut saya syukuri setiap hari. Jadi untuk siapapun yang tengah menapaki usia senja, jangan takut menjalani hari-hari tanpa kehadiran anak-anak di sisi. Bukalah hati untuk menerima kehangatan dari lingkungan sekitar. Jadikan masa tua sebagai kesempatan untuk membangun persahabatan baru, menemukan makna dalam kebersamaan, dan menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur. Masa tua adalah milik kita, dan kita berhak menjalaninya dengan bahagia, bermartabat, dan penuh cinta, tidak peduli siapa yang ada di samping kita. Semoga rangkaian kisah ini dapat menjadi cermin bagi kita semua, sebagai bekal untuk menata langkah dan memperbaiki diri. Mari kita rawat kesehatan tubuh dan jiwa dengan penuh kesadaran, menjaga tali silaturahmi dengan penuh kasih,
serta menghargai setiap detik kehidupan yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena pada hakikatnya, kebahagiaan sejati di penghujung usia bukanlah diukur dari banyaknya anak yang kita miliki, bukan pula tentang seberapa besar harta yang kita kumpulkan, melainkan tentang siapa yang setia mendampingi kita, siapa yang dengan tulus hadir menggenggam tangan kita dan memeluk kita ketika kita sedang rapuh, lemah, dan sangat membutuhkan dukungan. Betapa indahnya jika kita memiliki orang-orang yang tetap setia mendengarkan keluh kesah kita, menghapus air mata kita, dan memberi semangat untuk tetap tegar menghadapi ujian kehidupan. Karena pada akhirnya, semua yang kita kejar di dunia ini akan sirna. Namun kasih sayang yang tulus dan kehadiran orang-orang terkasih akan selalu hidup di hati kita. Mari kita belajar untuk lebih bersyukur, memperbanyak amal kebaikan, dan senantiasa berdoa agar Allah senantiasa melembutkan hati kita, menuntun kita menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, serta dikelilingi oleh orang-orang baik yang tulus mencintai dan peduli pada kita. Semoga Allah menguatkan langkah kita, menjaga lisan dan hati agar selalu memancarkan kebaikan, serta menjauhkan kita dari rasa sombong dan kesepian. Semoga kita semua diberikan umur panjang yang penuh keberkahan, dikuatkan untuk menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan penuh cinta kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda merasakan pengalaman yang serupa atau memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua di luar sana? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu melalui cerita dan pesan yang Anda bagikan, ada hati yang tersentuh, ada jiwa yang kembali bersemangat, dan ada yang terinspirasi untuk lebih mencintai serta merawat orang-orang terdekat. Mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menebar kebaikan.